Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita hari ini bisa menyapa kembali teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah. Subscriber. Kembali lagi bersama kami Manis. Saya Hanan, saya Manan, Dan saya Ihsan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat ya. Amin. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya, sehat segalanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Nah, kebaikan apa aja itu? Karena kebaikan itu ada dua. Apa aja itu? Apa coba? Kamu mau jelasin? Ya, karena kebaikan itu banyak macamnya ya. Iya. Apapun bisa jadi kebaikan asalkan kita lakukannya dengan benar. Dan niat yang baik juga. Ya, betul. Ya, tapi sayangnya zaman sekarang banyak orang yang mulai melupakan kebaikan yang kecil. Iya. Kenapa banyak orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan yang kecil? Mungkin di mata mereka beranggapan bahwa ini kebaikannya kecil, bisa jadi pahalanya kecil, sedikit, belum tentu. Jadi diremehin gitu ya? Iya, diremehin, dianggap sepele. Padahal yang namanya urusan pahala itu urusannya Allah. Dan bisa jadi kebaikannya ini kecil, dianggap sepele oleh orang, tapi bisa jadi Allah kasih pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena urusan pahala itu urusannya Allah. Nah, betul banget. Nah, bicara tentang kebaikan yang kecil dan bernilai besar, kita bisa ambil contoh lah yang mana ini banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya kita pungut sampah. Pungut sampah. Ya, pungut sampah di jalanan. Misalkan kita ngeliat daun gitu ya, kita sampah, ambil permen. Ya, sampah permen, sampah masyarakat. Ya, sampah apapun itu ya. Bahkan ketika kita menyingkirkan duri dari jalan, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan begitu kita bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan. Betul, duri, paku gitu Betul, kan. kaca. Jangan sampai kita mau mungut sampah nih, malu gitu. Kenapa tuh malu? Banyak orang ya mungut sampahnya nggak pakai baju gitu. bukan gitu. Maksudnya malu dianggap, ih kok mungutin sampah, kan sampah tuh jijik gitu loh. Padahal ketika kita melakukan kebaikan itu, itulah letak kemuliaan kita. Jangan sampai kita malu dibilang tukang sampah. Bukan, sebenarnya bukan tukang sampah. Kita ngambil sampah di jalan, nah dibilang tukang sampah bukan. Bukan. Yang namanya tukang sampah tuh orang yang buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, yang bersih-bersih di pinggir jalan tuh namanya petugas kebersihan. Tukang bersih-bersih, pahalanya banyak. Tukang sampah siapa? Ya kita yang buang sampah sembarangan. Jangan sampai karena profesinya misalkan dia sebagai bos, Iya. sebagai atasan, ngelihat ada sampah di lingkungannya ataupun di kantornya, dia gengsi mau ngambil. Ntar kalau gua ambil, ntar gua dipandang rendahan lagi sama bawahan gua. Jangan malu. Kenapa? Bisa jadi itu jadi ladang dakwah, ladang kebaikan. Betul. Ketika kita ngambil sampah tersebut, kita buang pada tempatnya, kemudian ada orang tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan yang serupa. Ada sampah di jalan diambil, orang itu berbuat kebaikan dapat pahala, kita juga dapat kebagian pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Betul. Dan juga ada lagi nih kebaikan yang kadang nih sama sekali nih nggak diperhatiin. Padahal kecil ini. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menasihati nih. Ketika kita berjalan, kemudian kita bertemu dengan seekor semut atau gerombolan semut, usahain jangan diinjak. Jangan diinjak. Betul. Jadi biarin aja hidup, jangan sampai kita injek mati. Jangan, zalim namanya. Kecuali kalau dia mengganggu, baru kita boleh mengusirnya. Pokoknya jangan sampai kita sakiti semut. Walaupun kita gigit semut, sakit. Ya wajar, semut yang digigit semut sakit. Cuman jangan sampai kita injek ataupun kita matiin, jangan. Dan bisa kita Iya, atau nggak kita singkirin. Karena yang namanya digigit semut kan nggak mungkin sampai bolong kelihatan tulang, nggak mungkin. Iya. Paling cuman bentol gitu kan. Gatel gitu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi melanjutkan ketika kita membiarkan itu semut hidup. Nah, kita niatkan dalam hati kita untuk apa? Kita merahmati, kita mempunyai sifat rahmat. Kalau kita udah merahmati, kasih sayang kepada makhluknya Allah, maka makhluk-makhluk yang ada di langit semua juga akan menyayangi kita. Allah. Man la yarham
la La yurham. yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Padahal tuh katanya sepele ya. Sepele, Membiarkan kebaikannya kecil semut banget. lewat Betul. sepele. Sepele Tapi banget. tuh lihat betapa banyak amal yang kecil akan menjadi besar di hadapan Allah karena perkara niat. Dan Betul. betapa banyak amal yang besar tetapi menjadi kecil di hadapan Allah hanya karena perkara niat. Ada semut terombang-ambing di air, ambil, taruh di tempat yang aman. Kenapa? Kita menyelamatkan semut tersebut agar bisa hidup kembali. Bisa jadi suatu saat nanti berkat kebaikan tersebut Allah selamatkan hidup kita dari mara bahaya. Tuh. Bisa jadi kita nggak tahu ya dia terombang ambing di air, sepatu anaknya di rumah lagi nungguin. Iya, gitu ya. suaminya lagi nungguin, gitu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kemudian ada lagi nih contoh kebaikan yang lainnya. Ada. Kebaikan yang sepele, kecil, tapi jarang kita temuin orang melakukan tersebut. Apa itu? Kalau aku mah pernah. Aku pernah. Nggak pernah. Ahli kebaikan. Biasa mulai sombong ya. Nggak ada orang yang ahli kebaikan ngaku-ngaku, nggak ada. Iya nggak ada. Makanya kalau orang ngaku gue orang baik itu bohong gitu. Hati itu namanya bisikan setan. Ya. Orang baik nggak ada yang ngaku baik. Iya. Orang soleh nggak ada yang ngaku soleh. Yang ngakuin siapa? Ya orang lain. Ya, orang ganteng juga ngaku ganteng. Nggak ngaku ganteng. Iya, Cuman makanya. orang ganteng nggak ngaku ganteng. Iya. Cuman ngerasa. Oh ngerasa. Ya beda ngaku ganteng ngerasa ganteng. Sama aja ya. Sama lah. Ngaku kan ngaku orang. Ngaku. Gua nih ganteng nih. Kalau ngerasa kan, oh, ganteng juga ya. Oh. Gitu. Boleh, Ya, lebih mending tapi nggak ngerasa boleh ya. juga nggak boleh. Kenapa tuh? Ya nggak boleh kita merasa kagum-kagum sama diri kita berlebihan nggak boleh. Iya nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya, karena semuanya Allah ciptakan itu sama. Ya. Yang membedakan apa? Amal dan Ketakwaan kita. ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Contoh nih, Apaan kita udah tuh? bahas nih. Kebaikan kecil yang jarang orang dilakuin tapi aku pernah ngelakuin. Contohnya, Gak enak banget sih, tapi aku pernah ngelakuin ini. contoh ini kan, contoh ya. Iya. Ini kebaikannya kecil walaupun dengan satu kata. Bayangin loh, bukan satu kalimat. Kalau satu kalimat kan Panjang. ini satu kata. Pendek. Ini bila setaku gak enak ini. Ya benar ini. Kita Ya. berbuat kebaikan dengan satu kata. Bisa nggak? Bisa. Contohnya. Standar. Kan bener kan udah gak enak perasaan. Astagfirullahaladzim. Ngingetin orang gitu kan. Kan suka ada tuh orang yang suka lupa itu yang standar kan. Iya. Kita ingetin, Pak, standar gitu kan. Tapi saya juga ngerasain loh teman-teman yang namanya standar tuh kalau kita nggak perhatiin bener-bener bisa berbahaya juga ketika kita bawa Iya, motor. tuh lihat gitu. kebaikannya sepele dengan kecil kan. Iya. Dengan kita bilang standar gitu kan. Nggak mau. Tapi kalau standar orang nggak bakal denger. Kan ibaratnya gitu contohnya standar gitu kan. Iya. Orang jadi apa tuh namanya Terselamatkan. terselamatkan. Coba bayangin kalau kita nggak ingetin tuh di jalan tiba-tiba ada lubang ataupun ada tanjakan ini belum dibetulin tuh standar kan jatuh kan kasihan motornya Orangnya. Bukan orangnya motornya. Ya motor mah bisa diganti, tapi kalau tangan patah, kaki patah gimana? iya nyawa itu kan Oh, nyawa. ini urusan nyawa lihat urusan sepele berhubungan dengan nyawa wah keren Kita gitu. dengan mengatakan standar gitu, ada satu orang yang terselamatkan. Belum lagi kalau boncengan. Iya betul ya. Iya, 2 nyawa. Nah setelah tadi Ihsan mengasih contoh yang kasih luar contoh biasa. Itu udah ngerasa luar biasa banget tuh ya. Habis ngingetin standar biasanya udah gak lama lagi. Selanjutnya contohnya begini. Apa? Hal yang kecil tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standar. Bukan, tadi udah. Jadi ketika kita ke masjid ngeliat ada sandal berantakan rapihin. Ya. Betul. Ada ketika kita ke majelis taklim sandal kurang rapihin. Jangan sampai malu ngerasa gue diliatin orang. Bisa jadi orang yang ngeliatin tuh karena asa kagum gitu kan. Biasanya orang malu kan, gue diliatin banyak orang. Bisa jadi yang ngeliatin semuanya itu bilang Masya Allah. Bisa jadi dalam hati juga ngedoain kan. Jangan takut wah berkira nyolong sendal. Jangan. Bukan nyolong sendal. Kalau nyolong kan habis megang-megang dibawa tuh. Kalau habis megang-megang dirapin, ini jadi Tapi kebaikan. bisa jadi juga orang ketika ngeliat, aduh
nyesel kenapa tadi bukan gua yang beresin kan gitu. Betul. Jadi kesadaran dalam dirinya malu kenapa bukan dia yang beresin sendal, malah udah amalnya udah keambil sama orang lain. Itu yang namanya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, makanya kalau orang udah paham betul-betul ini pahalanya bagaimana, dia akan melakukan itu. Peluang. Ya, peluang, dia ada peluang pahala nih. Nah, ini kebaikan ini juga yang sepele, tapi ini luar biasa nih. Ada lagi contohnya? Ada. Kadang nih kita lagi naik motor nih, atau nggak naik mobil. Kita lihat nih dari orang yang berlawanan arah, dia pasang lampu sen untuk belok. Ke kanan apa ke kiri? Ya ke kanan, Oh, ke kanannya. belok ke kanan. Misalkan ya. Nah, misalkan, saking banyaknya nih kendaraan yang lewat nih sebelah sini, dia mau belok susah tuh, nggak belok-belok. Karena nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau ngalah, tapi kita yang waras, ya kita yang waras ini kudu ngalah sehingga ketika kalau kita berhenti nih kan otomatis yang di belakang kita juga berhenti kena kendaraan. Jadi kita memberikan jalan kepada orang yang belok ini untuk segera jalan. Betul. Nah, barangkali di rumahnya kan dia udah tunggu sama istrinya, anaknya lagi sakit atau enggak kepentingan yang lainnya. Ada urusan yang sangat urgent lah. Dari itu jadi peluang pahala lagi. Udah, peluang Begitu kebaikan. kita memberikan jalan kemudahan untuk pengendara itu lewat, mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah mudahkan nanti urusan-urusan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan, jadi selagi kita mampu lakuin. Gak ada orang yang minta tolong, tolong dong begini. Kita mampu nih, kalau bisa lakuin. Karena bisa jadi dia meminta tolong karena Allah tahu pada hari itu kita lagi kurang amal. Jadi Allah buka peluang amal melalui orang tersebut. Tapi kemarin aku pernah tuh ya, Kenapa? ada orang minta tolong. Tapi aku tahu nih, minta tolongnya nggak tulus ini. Modus. Masuk zona ini. Bener. Modus ini. Tolong ngejadi gitu. Aku nggak mau. Mau tolongnya berat apa gitu? Kan gini nih, aku pulsaku habis nih. Aku mau beli pulsa nih Iya. ke counter. Yang jaga mbak. Iya. Mbak, beli somai dong. Pulsa. Mbak, beli pulsa dong gitu. Terus mbaknya jawab, tolong diisi nomornya di sini ditulis. Kan modus namanya ini, minta tolong nulis nomor aku di situ kan, modus ini. Ya gimana kamu pulsanya keisi kan? Dimana nih orang nih ditulis nomornya, tujuannya biar Kekirim. bisa dikirim ke nomor kamu. Ya kan minta tolong ditulis, aku yakin tuh setelah aku nulis nih pasti di save sama dia tuh. Geger banget ya. Begitu aku nyampe rumah nih, dia WhatsApp, Mas sudah masuk belum pulsanya? Gitu pasti. Ya gimana pulsa kamu masuk? Orang di situ nggak ada nomor kamu nggak bisa masuk. Ya genit banget lagi mau ngisi pulsa nih. Malah dia minta nomornya, genit banget tuh orang. Emang di mana-mana prosedurnya gitu. Kamu bayar kan? Kamu Iya, bayar. iya, bayar. Nah, kamu butuh pulsa berapa? 100.000. Ya, kamu bayar 100 ya, 100.000 lebih 1.000 lebih 2.000 kan? Terus kamu bayar kan? Bayar lah. Ya bayar pulsanya enggak ke kamu, ya kamu rugi. Kan juga ada tuh yang pulsa yang apa tuh yang suka digigilin. Ya pulsa Voucher. voucher. Hah? Jadi kan kamu Voucher. posisinya datang ke counter kan? Datang ke counter, ya gimana pulsa kamu masuk kalau nggak ditulis? Jadi harus ditulis dulu. Tulis dulu. Soalnya biasa aku nggak nulis biasanya. Gimana? Nyebutin berapa nomornya 08 13 yang gitu langsung diisi gitu baru kali ini. Apa bedanya? Bedanya yang pertama nyebutin, yang kedua nulis. Ya beda kan biasanya berapa nomornya langsung ditulis langsung diisi gitu. Nggak kayak yang itu disuruh dulu nulisnya nomornya di Ya apa bedanya? Dia nyebutin, orang bisa nyatet kan? Ya. ya kan langsung kekirim nomornya. Ah, mungkin itu dia ditulis karena buat laporan juga. Iya, Laporan. ya nggak ada bedanya kamu nulis nih nomor kamu kesimpan di situ. Kamu nyebutin, nomor kamu kesimpan ke daftar terkirim itu kan? Iya, di komputer Di ada. filenya ada. Makanya aduh gak usah gaya banget lah, emang siapa sih yang mau nyimpan nomor kamu? Iya. Paling nyimpan nomor kamu tuh yang butuh dana. itu yang nyimpan bukan Bamba itu. Pokoknya intinya jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikannya kecil dianggap oleh orang sepele, tapi pahalanya di sisi Allah besar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan berbicara
kepada saudaramu dengan senyuman. Nah, Betul. dengan perkataan yang baik. Betul. Kalau gitu, kita mau undur diri dulu. Ya, kita mau pamit dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, Betul. salah-salah perbuatan, tolong dimaafin ya. Maafin ya. Maafin enggak? Nggak boleh kan, kita baru bahas kebaikan. Baru bahas kebaikan sama marah. Nah, dia ditanya nggak dijawab. Kan orang komentar itu. Oh, jadi komentar ya. Komentar. Ya maafin ya, maafin lahir dan batin. Ya teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dan insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di sini nih, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, follow, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.